dengan NIM T2018-1157. Di sini saya akan memaparkan tentang silabus, promes, prota, serta penyusunan pelaksanaan pembelajaran fikih di madrasah. Yang pertama yaitu silabus. Silabus merupakan pedoman yang digunakan untuk menyusun kerangka pembelajaran pada setiap materi pelajaran yang telah ditentukan. Manfaat dari silabus sendiri yaitu sebagai awal perencanaan pembelajaran, pengaturan proses belajar mengajar, mengembangkan keberlangsungan pembelajaran, dan penilaian. Guru di dalam mengembangkan silabus dapat dilakukan sendiri oleh guru secara individu atau bisa juga dengan berkelompok pada lembaga sekolah atau dengan musyawarah dengan guru mata pelajaran atau MGMP, atau bisa juga dengan kelompok kerja guru atau KKG. Dalam pengembangan silabus ada beberapa komponen-komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi ini berisikan nama lembaga pendidikan, mata pelajaran, dan kelas. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi terkait dengan ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipahami oleh siswa dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mengarah pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh siswa. Yang keempat, materi pokok. Materi pokok ini tentang gambaran dari kompetensi awal yang telah dikelompokkan ke ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai tingkat hard skill dan soft skill. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Perencanaan kegiatan pembelajaran bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang memadukan antara aktivitas fisik dan mental melalui komunikasi antara siswa yang satu dengan lainnya maupun dengan guru, sumber belajar, lingkungan, dan lainnya untuk mencapai kompetensi. Yang keenam, indikator. Indikator merupakan suatu penjelasan yang digunakan sebagai pengukuran dari pemahaman dan perkembangan siswa. Yang ketujuh, penilaian berupa teknik, jenis, bentuk, instrumen. Penilaian adalah sebuah proses yang berkaitan dengan prosedur, mekanisme, dan instrumen penilaian dari hasil belajar siswa. Yang kedelapan, alokasi waktu. Alokasi waktu ini dapat berupa rancangan waktu yang akan diperlukan untuk penguasaan kompetensi dasar yang digunakan oleh siswa. Yang kesembilan yaitu sumber, bahan, atau alat. Sumber belajar ialah bahan untuk aktivitas pembelajaran, baik dapat berupa media percetakan atau elektronik, lingkungan, budaya, sosial, dan lainnya. Dalam menentukan sumber belajar berdasarkan pada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Setelah menguasai komponen yang ada pada silabus, kemudian selanjutnya yaitu mengetahui langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat dikutip dari standar isi yang telah dibakukan. Kecuali yang belum ada, maka boleh disusun secara mandiri oleh seseorang yang ingin mengembangkan silabus. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Pengidentifikasian materi pembelajaran ini mengarah pada pencapaian kompetensi dasar yang perlu dengan mempertimbangkan kemampuan siswa yang berkaitan dengan lingkungan siswa, kemampuan emosional, perkembangan fisik, tingkat spiritual, sosial, ilmu pengetahuan, keluasan materi pembelajaran, keterkaitan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran disusun sebagai pengalaman belajar yang kaitannya dengan aktivitas fisik atau mental antar siswa satu dengan lainnya, ataupun dengan guru, lingkungan, sumber belajar, dan pencapaian kompetensi dasar. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Pengembangan indikator disesuaikan dengan karakteristik masing-masing siswa, kemudian melihat dari
satuan pendidikan mereka, daerah mereka, dan satuan pendidikan yang kemudian akan merumuskannya dalam bentuk kata kerja operasional sehingga dapat diukur oleh guru. Yang kelima, penentuan jenis penilaian. Pemberian penilaian ini, guru bisa memilih menggunakan tes ataupun dalam bentuk non-tes, baik tertulis maupun lisan. Kemudian dapat juga dengan pengukuran sikap, mengamati kinerja baik itu tugas maupun karya, proyek, penilaian diri, penggunaan portofolio, dan lainnya. Yang keenam, penentuan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu yang terdapat pada setiap kompetensi dasar mengarah pada jumlah minggu efektif. Kemudian, alokasi waktu dari mata pelajaran per minggunya dengan mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi dasar, tingkat kesulitan, kepentingan dari kompetensi dasar yang akan dicapai, kedalaman, dan keluasan materi. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Sumber belajar merupakan bahan yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran, baik itu berupa media percetakan atau elektronik, lingkungan, budaya, sosial, dan alam sekitar. Untuk format pengembangan silabus seperti ini, ada nama sekolah, kelas, semester, mata pelajaran, alokasi waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan dari kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Nah, untuk contoh silabus di sini saya mengambil dari Madrasah MI Miftahul Huda Wonderjo, kelas 5 semester genap, mata pelajaran fikih. Standar kompetensinya yang pertama mengenal ketentuan kurban, yang kedua mengenal tata cara ibadah haji, dan ketiga mengenal tata cara ibadah umroh. Kurang lebihnya seperti ini. Ada kompetensi dasarnya, materi pokoknya, kegiatan pembelajarannya, indikatornya, penilaiannya, nah alokasi waktunya, ini, dan sumber belajarnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu program tahunan atau PROTA. PROTA adalah program yang di dalamnya terdapat alokasi waktu untuk 1 tahun pelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang terdapat pada standar kompetensi dasar yang telah ditentukan. Tujuan dari menentukan alokasi waktu supaya semua KD atau kompetensi dasar yang terdapat pada standar isi tercapai oleh siswa. Akan tetapi, tidak lupa untuk melihat situasi dan kondisi lembaga yang akan disusun program tahunan oleh guru kelas masing-masing. Komponen-komponen yang ada dalam program tahunan yaitu yang pertama, identitas. Identitas ini berisikan nama lembaga, kelas, muatan pelajaran, dan tahun pelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mengarah pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Materi ini tentang gambaran dari kompetensi awal yang telah dikelompokkan ke ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai tingkat hard skill dan soft skill. Yang keempat, alokasi waktu. Alokasi waktu ini dapat berupa rancangan waktu yang akan diperlukan untuk penguasaan kompetensi dasar yang digunakan oleh siswa. Langkah-langkah penyusunan program tahunan yang pertama yaitu hitunglah jumlah hari belajar efektif atau HBE dan jam belajar efektif atau JBE setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Yang kedua, membagikan alokasi yang tersedia untuk KD atau kompetensi dasar dan pertimbangkan juga review atau ulangan harian. Target pencapaian dalam pemahaman KD yaitu materi pembelajaran dari KD yang telah ditentukan dan tingkat materi yang sulit pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada. Yang ketiga, alokasi waktu yang dibutuhkan siswa untuk mencapai KD yang ada. Yang keempat, selanjutnya
guru akan menentukan alokasi waktu dalam setiap KD. Yaitu yang pertama, rinci terlebih dahulu alokasi waktu untuk setiap KD. Yang kedua, penentuan alokasi waktu setiap KD-nya bergantung pada kedalaman KD, keluasan KD, materi atau strategi pembelajaran, sumber belajar, bahan, dan alat pembelajaran. Untuk format penyusunan program tahunan atau prota, kurang lebihnya seperti ini. Ada satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, tahun pelajaran, kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu, kemudian ada semester ganjil atau gasal, ada semester genap. Kemudian ada tanda tangan dari kepala sekolah dan tanda tangan dari guru mata pelajaran. Nah, untuk contohnya di sini kurang lebihnya seperti ini. Di sini madrasahnya MI Miftahul Huda Wonorejo, kelas 5, mata pelajaran fikih, tahun pelajaran 2021-2022. Nah, di sini kompetensi dasarnya. Di sini materi pokok, alokasi waktu. Ini untuk semester ganjilnya diadakan ulangan harian. Kemudian ada semester genapnya. Nah, untuk ini 5 pertemuan kali 2 CP sama dengan 10 CP. Ini maksudnya kalau 2 CP ini untuk madrasah, kalau sekolah itu 3 CP. Pembahasan yang selanjutnya yaitu program semester atau PROMES. PROMES adalah jabaran daripada program tahunan, sehingga penyusunan program semester ini bertahap setelah pembuatan program tahunan. Dalam program semester ini mengarah tentang menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran tercapai dalam kompetensi dasar yang akan dilaksanakan. Program semester disusun oleh guru dalam mengalokasikan waktu yang ada untuk setiap bulannya di semester 1 dan 2. Pembagian alokasi waktu yang ada harus mengarah pada pemenuhan kompetensi dasar yang ada di program tahunan. Umumnya, program semester mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, identitas. Pada identitas ini berisikan satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua, format isian. Format isian ini berkaitan dengan tema, subtema, pembelajaran yang dialokasikan waktunya, dan bulan yang diperinci per minggunya, dan keterangan yang isinya tentang kapan pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Adapun langkah-langkah penyusunan PROMES, yaitu yang pertama, mengawali dengan menelaah terlebih dahulu kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, tandai mana yang termasuk hari libur, awalan tahun pelajaran, minggu efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Hari libur ini meliputi yaitu jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum yang termasuk hari besar nasional, dan hari libur khusus. Yang ketiga, kemudian menghitung jumlah dari belajar efektif dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam setiap 1 tahunnya. Yang keempat, distribusikan alokasi waktu yang telah diberikan untuk suatu subtema dan mempertimbangkan waktu yang digunakan sebagai ulangan atau review materi. Format program semester seperti ini, ada satuan pendidikannya, kelas, semester, mata pelajaran, standar kompetensinya. Untuk program semesternya ada satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, standar kompetensi. Untuk program semester ada satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, standar kompetensi. Di sini kompetensi dasar, materi, alokasi waktu. Untuk contoh program semesternya kurang lebih seperti ini. Madrasahnya MI Miftahul Huda Wonorejo,
kelas 5. Semesternya di sini saya mengambil semester genap mata pelajaran fikih tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kemudian tadi kita masukkan kompetensi dasarnya yang tadi sudah ada di prota. Materinya juga tadi ada, kalau kasih waktunya tinggal masukkan aja. Kemudian, nah, untuk pengisian bulan ini kita hitung terlebih dahulu mana yang termasuk pekan tidak efektif dan hari libur. Nah, di sini maksudnya 222 ini maksudnya 2 jam pelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP merupakan suatu perencanaan yang disusun untuk kegiatan pembelajaran, kemudian dikembangkan dengan rinci yang mengacu pada silabus, buku mata pelajaran, dan buku pedoman guru. Setiap guru yang ada pada satuan pendidikan mempunyai kewajiban dalam menyusun sebuah RPP untuk kelas yang ia ampu. Pengembangan RPP ini dapat dilakukan oleh guru secara individu masing-masing atau juga bisa secara berkelompok, baik itu di sekolah ataupun di madrasah, yang dikoordinasi, diawasi, dan difasilitasi oleh kepala sekolah atau madrasah. Namun, bisa juga dapat dikembangkan melalui guru dengan cara berkelompok bersama atau antar wilayah yang kemudian nantinya akan dikoordinasi, diawasi, dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama setempat. Adapun komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu yang pertama, identitas sekolah, yaitu berkaitan dengan nama lembaga pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu, di mana akan ditentukan dengan berdasarkan pencapaian KD dan tingkat kesulitan materi dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang ada dalam silabus dan KD yang akan dicapai. Yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan sesuai dengan KD dengan penggunaan kata kerja operasional yang bisa diukur dan diamati, di mana mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran yang memuat konsep, prinsip, fakta, dan prosedur yang relevan dan ditulis ke dalam suatu bentuk butir yang sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang kesembilan, metode pembelajaran yang akan digunakan guru dalam menciptakan suasana kelas dalam tercapainya KD yang telah ditentukan dengan melihat karakteristik siswa dan KD yang akan dicapai. Yang ke-10, media pembelajaran, di mana berguna sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran dalam menyampaikan isi materi pelajaran. Yang ke-11, sumber belajar, yang berkaitan dengan media cetak atau elektronik, buku, lingkungan, dan sumber lain yang relevan. Yang ke-12, langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang ke-13 yaitu penilaian hasil belajar. Setelah mengetahui komponen RPP, tahap selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penyusunan RPP. Yang pertama, melakukan pengkajian silabus di mana terdiri dari KI, KD, isi atau materi, kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran, waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, perumusan indikator pencapaian KD pada KI1, KI2, KI3, dan KI4. Yang ketiga, materi pembelajaran dapat diperoleh dari berbagai buku pelajaran yang diampu dan buku pedoman bagi guru. Referensi lain berupa materi terbaru, bermuatan lokal, lingkungan sekitar, pengayaan, dan remedial. Yang keempat, penentuan media, alat, bahan, dan sumber belajar dengan berdasarkan langkah-langkah
penjabaran proses pembelajaran. Yang kelima, menjabarkan aktivitas pembelajaran di mana sudah ada pada silabus yang telah ditentukan, kemudian diarahkan pada suatu bentuk yang lebih bersifat operasional, yaitu berupa pendekatan saintifik dan kemudian dapat disesuaikan dengan kondisi siswa dan satuan pendidikan, juga termasuk media, alat, bahan, dan sumber belajar. Yang keenam, pengalokasian waktu untuk digunakan dalam setiap pertemuan dengan berdasarkan alokasi waktu yang telah dibentuk dalam silabus. Kemudian selanjutnya, pembagian alokasi waktu yang akan digunakan pada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang ketujuh, mengembangkan penilaian pembelajaran, yaitu dengan tahap awal penentuan lingkup, instrumen penilaian, teknik, dan pembuatan panduan dalam penentuan skor. Yang kedelapan, melakukan penentuan strategi pembelajaran yang arahnya pada kegiatan remedial setelah dilakukannya penilaian. Format RPP-nya kurang lebih seperti ini. Ada sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, pembelajaran remedial dan pengayaan, media, alat, bahan, dan sumber belajar. Nah, untuk contohnya seperti ini. Satuan pendidikannya MI Miftahul Huda, mata pelajarannya fikih, kelas 5, semesternya di sini saya mengambil semester 2 atau genap. Materi pokoknya ketentuan kurban, alokasi waktunya 3 pertemuan kali 2 JP, tahun pelajarannya 2021-2022. Di sini KI-nya bisa melihat di Permendikbud, sudah ada di sana untuk yang MI. Nah, di sini kompetensi dasarnya juga tinggal masukkan. Nah, indikatornya ini kita membuat dari indikator sesuai dengan kata kerja operasional yang bisa diukur atau diamati. Kemudian tujuan pembelajarannya tinggal masukkan saja ini dari indikatornya, tinggal ditambahkan di belakangnya dengan benar, dengan tepat seperti itu. Nah, untuk metodenya tinggal menyesuaikan saja ingin menggunakan apa. Di sini saya menggunakan metode kooperatif dengan teknik STAD dan lainnya. Kemudian materinya tinggal masukkan saja, itu ada di buku siswa, sudah ada. Metode pembelajarannya tinggal dimasukkan saja yang tadi. Kemudian medianya tinggal sesuaikan. Di sini saya kebetulan materinya tentang kurban, maka di sini saya akan memberikan video tentang cara penyembelihan kurban. Sumber belajarnya sesuaikan saja. Langkah-langkah pembelajarannya di sini ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, untuk di pendahuluan ini ada orientasi, maksudnya mengawali pelajaran dengan berdoa atau salam, kemudian apersepsi. Apersepsi di sini itu menghubungkan materi pelajaran yang kemarin dengan yang sekarang. Kemudian motivasi siswa. Kemudian memberikan acuan. Acuan di sini maksudnya menginformasikan materi pelajaran yang akan kita berikan saat itu atau hari ini. Nah, di sini alokasi waktunya juga disesuaikan. Kegiatan intinya ada mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, kemudian ada mengolah informasi dan mengkomunikasikan. Ini alokasi waktunya juga disesuaikan. Nah, penutup di sini guru harus memberikan penguatan atau tambahan dari materi yang telah dipelajari. Kemudian ada salam. Nah, untuk alokasi waktunya ini disesuaikan. Nah, ini sudah ada di atas 3 kali 35 menit, 3 pertemuan dikali 35 menit. Jadi setiap pertemuannya itu waktunya 35 menit. Nah, untuk penilaian sikapnya di sini saya mengambil dari penilaian diri masing-masing siswanya.
observasi dari gurunya, penilaian antar peserta didik. Ini observasi ini bisa dari guru sendiri atau dari guru mata pelajaran lain. Kemudian penilaian teman. Nah, di sini ada keterangannya. Kriteria penilaiannya di sini sudah ada. Jurnal atau catatan guru. Ini maksudnya ketika si anak ini atau siswa ini melakukan kebaikan sesuai dengan materi. Itu bisa dicantumkan di sini. Kemudian ada penilaian pengetahuan di sini. Disesuaikan saja. Di sini ada penilaian keterampilan juga disesuaikan. Ini aspek yang dinilai. Nah, disesuaikan dengan materinya. Di sini juga ada kriteria dari penilaiannya. Penilaian keterampilannya sudah ada di sini. Nah, di akhir juga ada tanda tangan dari kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai silabus, prota, promes, dan RPP. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.